hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat ini tidak bisa diubah menjadi kejahatan sehingga bisa dianggap atau bisa disidik dengan pencemaran, fitnah, hoak, menyebar kebencian dan sara, apalagi tadi 160 KUHP yakni penghasutan begitu. Dan kalau kita merujuk peristiwa baik yang lokus deliktinya di Yogyakarta juga yang lokus deliktinya di Solo, itu tidak ada akibat apapun. Kita nggak pernah mendengar kabar ada orang yang ditawur di peristiwa itu. Kecuali saat itu Bu Kurnia mengatakan, hajar Jokowi ya di Solo. Tiba-tiba masa langsung ngeroyok Jokowi sampai bonyok misalnya. Berarti Bu Kurnia memang bisa dikenakan pasal penghasutan begitu. Bu Kurnia waktu itu dengan Pak Rizal Fadila dan Bang Damai Hari Lubis itu baik-baik datang ke Solo gitu sebagai tamu yang diterima juga dengan baik. Artinya peristiwa Solo maupun Jogja baik terhadap Rismon Hasiholan Sianipar, terhadap Roy Suryo, Dr. Tifa, juga terhadap Rizal Fadila ini tidak bisa dikategorikan sebagai delik atau suatu kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan hari ini kami dari tim kuasa hukum dari 4 orang yang hari ini statusnya terlapor di beberapa institusi kepolisian. Yang pertama Bapak Roy Suryo, yang kedua Bapak Rismon Sianipar Hasiholan atau Rismon Hasiholan Sianipar, yang ketiga Bapak Rizal Fadila, dan yang terakhir Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma. Dan keempat orang yang berstatus terlapor ini sudah memberikan kuasa kepada kami sebagaimana sudah kami deklarasikan pada tanggal 30 April 2025 yang lalu. Dan saat deklarasi setidaknya ada 500-an berbagai elemen masyarakat, baik tokoh, ulama, aktivis, juga purnawirawan TNI hadir membersamai Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan hari ini memang kami sengaja hadir untuk konferensi pers pertama kami secara terbuka kepada publik dalam rangka untuk menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penanganan klien kami, yakni Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Baik, untuk diketahui bahwa Pak Roy Suryo, Dr. Rismon dan yang lainnya ini sudah memberikan kuasa kepada kami pada beberapa waktu yang lalu ya. Jadi sebentar, saya ambil surat kuasanya. Jadi beliau-beliau ini sudah memberikan surat kuasa kepada kami dan kami membentuk tim yang kami namakan dengan tim advokasi anti ijazah bodong bersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia atau kami singkat TAAIB BLSBI. Dan tim lawyer yang telah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu ada beberapa. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Kozinuddin, dan yang kedua rekan sejawat saya, Ibu Kurnia Triroyani di sebelah kiri saya. Kemudian ada Bang Juju Purwantoro, ini beliau berhalangan nanti mungkin menyusul. Ada di sebelah kanan ini Bang Medi Juniarto. Dan ada juga Bang Azam Khan, ada Bu Untung Susiati SMH, Dr. Herman Kadir SHMHum, Dr. Ahmad Yani SHMH, Muhammad Samsir Jalil SHMH, Yasin Hasan SH, Dedi Suardadi SHSI, Dr. Sugeng Martono SHMH, Dr. Muhammad Irayadi SHMH, Ismar Safrudin SHMH, ada Dr. Andas Abdullah Al-Khatiri SH, beliau ada di sebelah kanan ujung pada kompres hari ini. Kemudian ada Hairul Anwar Silalahi SH, mohon berdiri ya ini.
Kemudian ada Fitran Sahdeli SH yang belum hadir, ada Kartika Perdanasari SH, Aspardi Piliang SH, Konanang Fahrur SHMH, Ahmad Sarifudin, monggo silakan berdiri. Nah ini baik, kemudian ada Soraya SHMH. Soraya, mohon berdiri ya. Jadi adalah tim, dan memang di luar tim ini masih ada tim-tim yang lain yang insya Allah nanti juga bisa bergabung. Yang perlu kami tegaskan bahwa dalam tim ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa advokat itu tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata saat menangani perkara klien dengan itikat baik membela baik di dalam maupun di luar persidangan. Karena itu kami tegaskan, karena kami statusnya satu, advokat sesuai dengan Undang-Undang Advokat, kami punya imunitas hukum. Kedua, bahkan kami mendapat kuasa untuk menjalankan tugas tanggung jawab sebagai profesi advokat. Maka seluruh tim yang terlibat, silakan Bu Kartika langsung. Nah ini saya perkenalkan, tadi saya sebutkan namanya Bu Kartika, ini juga bagian dari tim, silakan menyesuaikan. Ya, kami tegaskan bahwa seluruh advokat yang terlibat dalam tim ini karena dua hal ya. Yang pertama memang berprofesi sebagai advokat yang memiliki hak imunitas sebagaimana diatur pasal 16 Undang-Undang Advokat. Yang kedua, secara aktual dan faktual memang mendapatkan surat kuasa dari Pak Roy Suryo, Pak Arismon Hasiholan, Pak Rizal Fadila dan Dr. Tifa. Maka kami sampaikan bahwa kami sedang bekerja atas tugas dan tanggung jawab profesi yang menjalankan tugas berdasarkan undang-undang, sehingga tidak boleh ada tindakan apapun yang menyentuh advokat sehubungan dalam profesinya untuk menjalankan tugas. Perlu kami juga tegaskan bahwa di pasal 5 ayat 1 sesuai dengan doktrin caturwangsa kita, bahwa advokat itu adalah salah satu unsur penegak hukum. Ya, selain jaksa, kemudian kepolisian, juga hakim. Karena itu saya sampaikan kepada mitra penegak hukum di luar advokat, baik saudara-saudara mitra kami yang ada di institusi kepolisian, saudara-saudara kami yang ada di institusi kejaksaan termasuk di kehakiman, agar bisa bertindak sebagai sesama penegak hukum, tidak melanggar batas dari tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Baik, selanjutnya kami ingin masuk kepada apa yang hari ini ingin kami tanggapi, yakni sejumlah pasal-pasal yang dituduhkan kepada klien kami yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Dan tentu kami juga nanti akan menanggapi sejumlah laporan hukum terhadap klien kami yang dilakukan oleh unsur-unsur atau pihak-pihak lainnya, ya. Seperti yang ada di Polres Jakarta Pusat, kemudian ada yang di Polres Jakarta Selatan, juga ada yang di Polda Metro Jaya. Namun untuk yang di Depok kami belum dapat suara kuasa khusus terkait itu, tapi kami akan tanggapi juga, karena khususnya di Depok disebutkan di media Bu Dr. Tifa Tiasuma ini juga termasuk yang dilaporkan. Walau yang utama yang dilaporkan adalah Profesor Dr. Amin Rais, tapi kami juga akan berikan tanggapan terkait itu. Jadi kalau surat kuasa khusus kami, pertama yang terkait laporan Saudara Joko Widodo, kedua sejumlah LP baik di Jakarta Pusat, kemudian di Jakarta Polda Metro Jaya, dan juga di Jakarta Selatan begitu. Ada di LP nomor 978, 27 LP nomor 2712 dan LP nomor 1387 begitu. Baik, saya akan memulai apa yang menjadi materi muatan konferensi pers kami pada kesempatan hari ini. Kami mengutip dari media statement dari kuasa hukum Saudara Joko Widodo, baik yang disampaikan oleh Rifai Kusuma Negara, juga yang disampaikan oleh Yakut Hasibuan begitu. Dari media yang kami kutip bahwa klien kami dilaporkan kepada Polda Metro Jaya. Itu ada beberapa pasal. Yang pertama pasal 310 KUHP,
yang kedua 311 KUHP, kemudian dijuntukan pasal 35, 32 dan 27A Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun sebelum itu kami akan mengomentari yang pertama apa yang dilaporkan oleh sejumlah elemen, khususnya yang menamakan dirinya sebagai Pemuda Patriot Nusantara yang membuat LP di Polres Jakarta Selatan yang mendalilkan klien kami dituduh melakukan penghasutan sebagaimana dimaksud di pasal 160 KUHP. Nah, perlu kami tegaskan bahwa pasal ini tidak lagi menjadi delik formil, tapi sudah menjadi delik material. Artinya pasal ini hanya bisa disidik manakala sudah ada akibat dari apa yang dimaksud sebagai penghasutan sesuai dengan putusan MK nomor 7 garing PUU strip Romawi 7 garing 2009. Rumusan deliknya sudah ditegaskan ini menjadi delik material, artinya apa yang diakibatkan oleh penghasutan harus muncul. Karena itu kami ingin sampaikan bantahan sebagai berikut. Yang pertama, perlu kami tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh klien kami itu bukanlah penghasutan, bukanlah pencemaran, apalagi fitnah, bukan pula kabar hoak, apalagi dianggap menebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kami tegaskan bahwa klien kami sedang menjalankan hak konstitusional, bahkan kewajiban sebagai warga negara. Hak konstitusional sebagaimana diatur di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara diberi kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Itu. Sehingga tidak boleh di negara hukum di negeri kita ini yang menjadikan konstitusi sebagai asas bernegara, kemudian mau mengubah hak konstitusi itu menjadi kejahatan. Artinya apa? Tidak boleh ada satu tindakan yang itu bukan kejahatan tapi dipaksakan menjadi kejahatan. Ini yang lazim disebut oleh masyarakat dengan istilah kriminalisasi. Satu tindakan yang sebenarnya bukan kriminal tapi dipaksa menjadi kriminal begitu. Klien kami bukan koruptor, bukan pembunuh, bukan maling, bukan penjahat, bukan ahli, nggak tahu kalau maksiat kita nggak tahu ya. Yang jelas secara hukum klien kami bukanlah orang-orang yang masuk kategori melanggar hukum. Ingat, melanggar hukum itu harus berdasarkan norma hukum karena kita masih menganut asas legalitas, nullum delictum nulla puna sine previa lege ponali. Tidak ada satu tindakan bisa dikategorikan kejahatan kecuali atas kekuatan aturan yang ada sebelum kejahatan itu sendiri dilakukan begitu. Meskipun kami tahu Undang-Undang ITE ini sudah ada perubahan ya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tetap saja ya hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat ini tidak bisa diubah menjadi kejahatan sehingga bisa dianggap atau bisa disidik dengan pencemaran, fitnah, hoak, menyebar kebencian dan sara, apalagi tadi 160 KUHP yakni penghasutan begitu. Dan kalau kita merujuk peristiwa baik yang lokus deliktinya di Yogyakarta juga yang lokus deliktinya di Solo itu tidak ada akibat apapun. Kita nggak pernah mendengar kabar ada orang yang ditawur di peristiwa itu, kecuali saat itu Bu Kurnia mengatakan hajar Jokowi ya di Solo, tiba-tiba masa langsung ngeroyok Jokowi sampai bonyok misalnya, berarti Bu Kurnia memang bisa dikenakan pasal penghasutan begitu. Bu Kurnia waktu itu dengan Pak Rizal Fadila dan Bang Damai Hari Lubis itu baik-baik datang ke Solo gitu sebagai tamu yang diterima juga dengan baik. Artinya peristiwa Solo maupun Jogja baik terhadap Rismon Hasiholan Sianipar, terhadap Roy Suryo, Dr. Tifa, juga terhadap Rizal Fadila ini tidak bisa dikategorikan sebagai delik atau suatu kejahatan.